Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafita Handayani dengan NIM 2412500045. Di sini, saya akan membahas materi mengenai pendekatan perencanaan pendidikan. Adapun rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, apa pengertian perencanaan pendidikan? Yang kedua, apa saja macam-macam perencanaan pendidikan? Yang ketiga, bagaimana karakteristik dari setiap pendekatan dalam perencanaan pendidikan? Selanjutnya kita langsung masuk ke poin yang pertama. Perencanaan pendidikan merupakan kata kunci untuk menentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan. Adapun, menurut Albert Worthington, perencanaan pendidikan merupakan investasi yang dapat dijalankan dan kegiatan pembangunan yang didasarkan atas pertimbangan ekonomi, biaya, serta kebutuhan sosial. Adapun menurut Diknas, perencanaan pendidikan merupakan proses di mana kegiatan proses pendidikan disatukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya perencanaan pendidikan merupakan proses sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan analisis yang tepat. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pendekatan perencanaan pendidikan. Pendekatan pada dasarnya dapat dimaknai upaya untuk lebih mengefektifkan suatu pencapaian yang ingin dituju. Oleh karena itu, pendekatan bertujuan agar suatu tujuan yang ingin dicapai dapat berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan pendekatan dalam perencanaan pendidikan pula didasarkan pada pemahaman bahwa sistem pendidikan adalah sistem yang kompleks dengan berbagai subsistem dan variabel yang saling berinteraksi. Jadi, pendekatan dalam perencanaan pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan dengan mempertimbangkan kompleksitas sistem pendidikan dan interaksi antara subsistem dan variabel. Dengan pendekatan ini dapat membantu mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien. Adapun macam-macam pendekatan perencanaan pendidikan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan kebutuhan sosial. Pendekatan kebutuhan sosial adalah pendekatan dalam perencanaan pendidikan yang didasarkan atas tuntunan dan kebutuhan akan pendidikan. Pendekatan ini pula didasarkan pada filosofi bahwa pendidikan adalah hak dasar bagi setiap individu dan masyarakat memiliki hak untuk menentukan jenis dan kualitasnya. Jadi, pendekatan kebutuhan sosial dalam konteks perencanaan pendidikan merujuk kepada kebutuhan masyarakat terkait dengan pendidikan, baik seperti peningkatan kualitas, baik itu guru, fasilitas, dan kurikulum, dan akses pendidikan yang merata, serta pembangunan keterampilan. Namun, pendekatan ini perlu dipertimbangkan kembali dalam perencanaan pendidikan untuk menyesuaikan pendidikan yang disediakan relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Intinya, pada pendekatan ketenagakerjaan ini untuk mendapatkan kualitas pendidikan dan kesempatan kerja bagi lulusan pendidikan. Ketiga, pendekatan keefektifan biaya. Pendekatan keefektifan biaya ini menitik beratkan kepada pemanfaatan biaya secermat mungkin untuk mendapatkan hasil pendidikan yang seoptimal mungkin, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Keempat, yaitu pendekatan social justice. Pendekatan social justice dalam perencanaan pendidikan dilandasi oleh filosofi keadilan sosial yang menekankan pada pemerataan akses, kualitas, outcome pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat dengan bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kelima, yaitu pendekatan school mapping. Pendekatan ini adalah teknik perencanaan pendidikan strategis yang menggunakan data dan peta untuk menganalisis situasi sekolah, memproyeksi kebutuhan masa depan, serta menentukan lokasi dan distribusi fasilitas pendidikan
yang efisien dan merata. Jadi pada intinya, school mapping adalah proses perencanaan dan pemetaan fasilitas pendidikan seperti sekolah untuk memastikan distribusi yang efektif dan efisien. Di samping itu pula, school mapping membantu dalam perencanaan pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang terakhir itu ada pendekatan demografis. Pendekatan demografis dalam perencanaan pendidikan adalah suatu metode perencanaan yang menggunakan data dan analisis demografis sebagai bentuk dasar untuk merencanakan penyediaan layanan pendidikan. Jadi maksudnya dari pendekatan demografis ini untuk memahami karakteristik dan kebutuhan populasi berdasarkan data demografis, sehingga perencanaan pendidikan dapat disesuaikan dan efektif dalam memahami kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin ketiga, karakteristik pendekatan perencanaan pendidikan. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik yang pertama, yaitu pendekatan kebutuhan sosial. Di sini ada partisipatif, yaitu melibatkan orang-orang di tingkat paling bawah dan mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif. Jadi maksudnya masyarakat, terutama mereka yang berada di tingkat paling bawah, dilibatkan aktif secara langsung dalam proses perencanaan. Ini berarti bahwa mereka tidak hanya menjadi objek perencanaan, tetapi juga menjadi subjek berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada terbuka, yaitu proses perencanaan terbuka dan melibatkan berbagai kalangan. Jadi maksudnya proses perencanaan ini dilakukan secara transparan, tidak melibatkan Jadi maksudnya proses perencanaan ini dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai kalangan termasuk masyarakat, pemerintah, dan sebagainya. Dan ini pula memungkinkan adanya pertukaran informasi dan ide yang luas. Yang selanjutnya itu ada pendekatan demokratis, yaitu memberikan kesempatan luas pada masyarakat berbagai harapan dan kebutuhan mereka. Jadi maksudnya itu pendekatan ini memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk menyampaikan harapan dan kebutuhan mereka. Ini pula berarti bahwa setiap suara didengar dan dipertimbangkan dalam proses perencanaan. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik pendekatan ketenaga kerjaan. Yang pertama itu ada fokus pada kebutuhan tenaga kerja, yaitu pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Dan yang kedua itu ada keterkaitan dengan dunia kerja, yaitu pendidikan dirancang untuk meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang terakhir itu ada penggunaan data ekonomi pasar kerja, yaitu data digunakan untuk perencanaan pendidikan yang efektif. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik pendekatan keefektifan biaya. Yang pertama itu ada fokus pada tujuan pendidikan. Jadi, menilai efektivitas program dalam pencapaian hasil pendidikan. Yang kedua itu menilai efektivitas program. Jadi, mengukur hasil peningkatan nilai siswa, angka kelulusan, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu ada membandingkan alternatif program, yaitu untuk mengevaluasi program yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Dan yang terakhir itu ada menggunakan data yang jelas dan terukur. Jadi, datanya harus jelas dan harus sesuai. Adapun karakteristik pendekatan social justice, yang pertama itu ada kesetaraan, yaitu mengupayakan kesetaraan akses dan kesempatan bagi semua individu. Dan yang kedua itu ada pemberdayaan kelompok marginal, yaitu fokus pada peningkatan kesejahteraan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Yang ketiga itu ada partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu ada transformasi, berupaya mengubah struktur sosial dan sistem yang tidak adil untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik pendekatan school mapping. Pertama itu ada berbasis data dan geografis, yaitu menggunakan data spesial peta untuk menganalisis lokasi sekolah, infrastruktur, jumlah siswa, dan kebutuhan tenaga pendidik. Dan kedua itu ada pemerataan akses pendidikan, yaitu menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi semua masyarakat. Dan yang ketiga itu ada perencanaan pendidikan yang teratur, yaitu mendukung perencanaan pendidikan yang berbasis data dan terukur.
Dan yang ketiga, perencanaan pendidikan yang terukur, yaitu mendukung perencanaan pendidikan yang berbasis data dan terukur dan konstekstual. Dan yang terakhir itu ada fleksibel dan kontekstual. Yang terakhir itu ada karakteristik pendekatan demografis, yaitu berbasis data kependudukan, menggunakan data kependudukan sebagai dasar perencanaan. Dan yang kedua itu menggunakan data statistik, dan ketiga itu prediktif, dapat memprediksi kebutuhan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir itu ada mendukung pemerataan pelayanan. Kesimpulannya, perencanaan pendidikan merupakan kata kunci untuk menentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan. Pendekatan dalam perencanaan pendidikan didasarkan pada pemahaman bahwa sistem pendidikan adalah sistem yang kompleks. Setiap pendekatan memiliki kontribusi unik dan solusi untuk permasalahan perencanaan pendidikan. Tidak ada satu pendekatan superior dalam segala situasi, sehingga dalam praktik perencanaan pendidikan yang efektif seringkali diperlukan kombinasi atau integrasi dari berbagai pendekatan. Dan dari setiap pendekatan pula memiliki macam-macam karakteristik dan kelebihan dan kelemahannya masing-masing dari setiap pendekatan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.